Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Teman-teman, konflik PKB dan PBNU semakin hari makin memanas. Bahkan kata pengamat politik Adi Prayitno, untuk kedepannya ini makin meruncing, bahkan kemungkinan tidak bisa didamaikan karena masing-masing pihak memberikan komentar yang mengganggu hubungan kedua belah pihak. Oke, baik. Mas Adi, apa yang kemudian dilakukan oleh PBNU ini memanggil tokoh-tokoh PKB, menurut Anda ini akan membantu menyelesaikan persoalan konflik atau justru memperuncing masalah sih? Ya, saya kira memang belakangan ini sulit kita mencari titik temu untuk melakukan islah ya, secara politik, secara sosial antara PBNU dengan PKB, karena memang ini semakin memanas sepertinya konfrontasi antara kedua belah pihak ini. Ada faktor historis yang saya kira memang sulit untuk bisa dibantah. Kan publik melihat Gus Yahya ini adalah bagian dari Gus Durian, yang ini adalah konotasi bagi loyalis-loyalis Gus Dur yang memang sepertinya sejak lama memiliki irisan politik yang berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Ini dikaitkan dengan bagaimana Gus Dur dulu tersingkir posisinya di PKB dengan Muhaimin Iskandar. Per hari ini, kalau kita men-tracking satu persatu setelah Gus Yahya jadi ketua umum PBNU, memang statement-statement politiknya itu terkesan menunjukkan ada hubungan yang tidak harmonis dengan PBNU. Misalnya saat itu ketika jadi ketua umum, pertama kali Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU itu tidak bisa diklaim hanya menjadi salah satu partai politik tertentu. PBNU itu tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik yang selama ini selalu diuntungkan dengan mengkapitalisasi posisi NU. Itu kan sebenarnya mengarah kepada bagaimana personifikasi politik PKB yang selalu mengamplifikasi sebagai partai yang menjadi tempat berlabuhnya Nahdlin ya. Nah, yang kedua tentu dalam konteks Pilpres, Mas Egan, kita tidak bisa membantah ketika PKB memutuskan untuk berkoalisi dengan Anies mengusung pasangan Amin, memang sikap kawan-kawan PBNU itu agak berbeda, yang cenderung memang menunjukkan gestur yang berbeda secara diametral. Karena kita tahu bahwa masih banyak irisan-irisan yang tidak ada titik temu, terutama teman-teman PBNU dengan Anies Baswedan yang dianggap memiliki irisan keislaman agak kanan ya. Jadi dari situlah kemudian merunjing, pasca Pilpres juga muncul, terutama ketika kita melihat kisruh penanganan persoalan haji. Ketika muncul pansus, maka disitulah kemudian saya lihat sebagai titik kulminasi di mana hubungan antara PBNU dan PKB semakin memanas ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang muncul belakangan ini, baik dari segi kawan-kawan PBNU, dari segi teman-teman PKB, dalam konteks itu saya rumit ya membaca ada komunikasi yang kemudian akan bisa mempertemukan keduanya dalam konteks bagaimana terjadi perdamaian dalam tanda kutip ya, narasi politik yang saya kira sudah semakin memanas. Apalagi kawan-kawan PKB juga menuduh bahwa ya NU sebenarnya tak perlu ikut campur apa yang terjadi pada PKB. Sementara pada saat yang bersamaan kawan-kawan PBNU mengakui PKB ini sudah menjauhi dari fatsun politik yang selama ini digariskan oleh NU, di mana NU itu dibuat untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira, Mas Egan, bagi saya sulit ya untuk kita menangkap bahwa dalam waktu dekat akan terjadi islah politik. Jadi very complicated persoalannya yang saya kira ke depan ini akan semakin mengeras.